Ini saya tadi barusan terima berita juga, kelihatannya belum tahu ya apakah berhasil apa tidak lobinya Pak Erick Thohir ya. Ada Twitter dari Esko PSSI, kelihatannya kita akan dikucilkan. Saya juga seram membacanya gitu. Tapi ya mudah-mudahan tidak ya. Apa yang terjadi seandainya Piala Dunia 20 batal dilaksanakan? Ya, dari sudut pandang ekonomi, kita akan mengalami kerugian berganda karena ada multiplier effect ini, apalagi ini skala dunia. Nah, dampak pertama adalah Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Tiba Israel anggota IOC juga, apakah kita bisa melarang Israel untuk datang ke Indonesia? Saya kira tidak gitu, karena dia punya hak sebagai anggota gitu. Nah, kemudian di sini PSSI harus mengantisipasi kemungkinan terburuk dari keputusan FIFA tersebut. Nah, ini yang kita tunggu malam ini ya, bagaimana hasilnya. Nah, sanksi FIFA bisa mengucilkan sepak bola Indonesia dari dunia, ujar Esko PSSI Arya Sinulinga. Jadi ada 10 dampak yang akan kita rasakan ketika nanti negara kita kena sanksi dari FIFA akibat persoalan ini. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia bisa dikecam oleh negara-negara lain karena tidak melaksanakan amanat FIFA. Indonesia tidak bisa mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan kalender FIFA, dikucilkanlah begitu ya. 4. Tes suara para Cauti. Asli, Pastor. Oke, para Cauti sudah jadi co-host. Silakan para Cauti untuk meneruskan tadi ya PowerPoint-nya. Saya tak nyimak, saudara ya. Ya, lanjut. Tadi saya udah kirim ke Pak Paul juga, mungkin ya ada 12 slide, tapi kita lihat nanti mana yang penting untuk diutarakan, mana yang ini ya. Satu-satu saja, sabar, kita punya banyak waktu supaya matanya melek, Pak. Supaya matanya melek. Baik Pak Paul, sebentar saya coba share screen. Silakan. Ya, jadi saudara, hari ini kita mau ya sekalian nanti kita kasih tahu ya betapa bahayanya Indonesia ya. Oke, ini lagi. Silakan Pak Cauti. Sudah kelihatan Pak Paul? Kelihatan. Oke, jadi kita bicara tentang manfaat ekonomi dan dampak positif kejuaraan Piala Dunia usia 20 ini. Oke, kita lihat kalau dikatakan di dunia ini tunjukkan apa yang paling dinanti-nanti oleh semua orang, yaitu yang disebut sebagai the greatest show on earth. Itu adalah turnamen sepak bola Piala Dunia. Nah, kita bicara dari Piala Dunia dulu ya, sebelum nanti masuk ke ini, karena kan banyak waktu, kata Pak Paul ya. Kita lihat, jadi dari sejak tahun 1930, itu mulai diadakan Piala Dunia untuk yang senior. Sampai sekarang ini, yang terakhir kemarin, yang Argentina juara ya. Nah, tetapi selain Piala Dunia di level senior, FIFA juga menyelenggarakan turnamen sepak bola internasional bagi pemuda yang usianya lebih muda. Misalnya usia 20 dan usia 17 untuk pria. Nah, untuk wanita itu usia 17 dan usia 20 juga. Kemudian ada turnamen sepak bola lain seperti futsal dan sepak bola pantai. Ini nanti Agustus ini kita mungkin ada sepak bola pantai di Bali, ada Israel lagi nih, jangan-jangan gitu. Nah, ini jadi persoalan nanti. Nah, sebagai salah satu turnamen pemuda yang banyak diminati, ini Piala Dunia ini dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Ya. Jadi untuk main yang berusia di bawah 20 tahun. Nanti yang akan ikut, biasanya itu ada 24 tim dari 24 negara yang memperebutkan trofi ini. Oke. Nah, untuk Piala Dunia, sekilas ada 24 negara yang lolos. Ya. Ini nanti akan diundi ke dalam 6 grup. Itu yang kemarin undian yang dibatalkan kemarin itu ya oleh FIFA. 6 grup yang terdiri dari setiap grup itu 4 tim. Jadi 6 kali 4 ya 24 tim. Nah, Indonesia sudah masuk dalam tim yang akan mengikuti undian ini. Ya. Karena kita sebagai tuan rumah lolos langsung. Saya nggak yakin juga kalau kita ikut seleksi dari awal, ikut kualifikasi bisa lolos ke turnamen Piala Dunia ini. Kalau melihat prestasinya tim nasional kita, dari tahun ke tahun paling kuat sampai level Asia Tenggara, itu pun untuk Piala AFF kan kita nggak pernah juara. Paling cuma runner up. SEA Games juara 2 kali, hanya itu kemampuan kita.
Jadi kita mendapatkan kesempatan sebagai tuan rumah ini ya sekaligus sebagai peserta gitu. Nah, lokasi yang ditentukan sebagai tempat itu ada 6 stadion yang dianggap layak ya, yang sekarang sedang diinspeksi oleh FIFA, yaitu Gelora Bung Karno Jakarta, Sijalak Harupat Bandung, Manahan Solo, Gelora Bung Tomo Surabaya, Wayan Dipta Gianyar Bali, dan Stadion Gelora Sriwijaya Palembang. Ini yang stadion-stadion terbaik di Indonesia. Nah, di sini juga pemerintah melakukan renovasi untuk infrastruktur yang masih kurang. Jadi pemerintah itu mengeluarkan 322,5 miliar dana untuk mempersiapkan turnamen ini loh. Jadi nggak sembarangan, ini harus ada pertanggungjawabannya nanti di DPR. Jadi pemerintah sudah mengeluarkan dana sebesar 322,5 miliar. Nah, bisa kita bayangkan ya kalau ini sampai gagal gitu. Nah, kita lihat kalau misalkan Piala Dunia itu jadi dilaksanakan, apa itu potensi dan keuntungan ekonominya sebagai tuan rumah? Secara umum, Piala Dunia akan memberikan kesempatan bagi negara tuan rumah untuk meningkatkan persepsi internasional. Jadi kita itu, ya persepsi itu persepsi yang baik ya di mata dunia internasional gitu. Jadi persepsi yang positif gitu, bahwa Indonesia itu dianggap sudah maju dalam sepak bola, dianggap sudah maju dalam kepanitiaan, dianggap sudah maju dalam ekonomi. Nah, itu persepsi-persepsi yang sifatnya positif. Nah, Indonesia melalui Piala Dunia ini tidak hanya menampilkan kemegahan dan kesuksesan turnamen, tapi juga, nah ini yang harus diingat, potensi para wisata di berbagai daerah di Indonesia. Jadi nanti kita lihat ada 5 venue ya, ada 6 venue tadi yang digunakan, itu baru 6 tempat para wisata. Nanti diharapkan nanti akan datang turis-turis itu ke daerah-daerah yang di luar itu, ke daerah yang lain gitu. Nah, kemudian terangkatnya para wisata nasional itu diprediksi akan menyebabkan multiplier effect. Ya, jadi dalam ilmu ekonomi itu ada multiplier effect, itu akan menimbulkan penggandaan dalam pertumbuhan ekonomi, dalam pertumbuhan produksi. Ya, jadi semua sektor-sektor dalam perekonomian akan digerakkan oleh event ini. Nah, contohnya sudah pernah terjadi, itu di Polandia, pada Mei sampai Juni 2019. Nah, di situ juga jadi peningkatan jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara, ya. Tingkat okupansi hotel juga meningkat. Kemudian juga di Korea dan Jepang itu meningkat juga, dan rata-rata ketika turnamen Piala Dunia hampir tidak ada yang rugi. Panitianya, negara penyelenggaranya pasti untung gitu ya. Nah, kita lihat di sini dampak Piala Dunia terhadap pariwisata dan iklim investasi. Ini tadi sudah disinggung oleh Pastor Paul. Jadi selain sektor pariwisata, potensi keuntungan lain dapat dimanfaatkan adalah masuknya investasi. Jadi orang mengenal negara kita, orang tentunya tertarik mau invest di Indonesia gitu. Nah, kemudian yang berikut adalah kebutuhan untuk meningkatkan ketersediaan akomodasi pariwisata, transportasi maupun infrastruktur dalam menyelenggarakan kompetisi Piala Dunia U20 dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan bekerja sama dengan investor-investor dalam maupun luar negeri. Nah, kita tahu kalau namanya membangun infrastruktur itu kan pemerintah bekerja dengan sektor swasta, ataupun perusahaan-perusahaan swasta, ataupun perusahaan-perusahaan yang dari luar gitu, untuk membangun itu. Nah, itu juga merupakan satu investasi gitu. Nah, di sini, justru Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu berencana mempromosikan pariwisata Indonesia secara besar-besaran melalui pemasaran digital, ya. Nah, jadi event ini adalah momentum untuk memasarkan pariwisata di Indonesia. Pariwisata di Indonesia jadi bisa diharapkan semakin dikenal orang di seluruh dunia. Nah, kemudian ada juga renovasi stadion, renovasi mungkin bandara, renovasi mungkin juga transportasi lain, ya, jalur jalan, itu semua akan ikut bawa dengan adanya Piala Dunia usia 20 ini gitu. Nah, kemudian dampak yang lain adalah membuka lapangan kerja baru
Nah, kalau membuka lapangan kerja baru berarti pendapatan ataupun PDB kita akan meningkat. Nah, jadi sangat berpengaruh ya terhadap infrastruktur dan fasilitas, kemudian juga meningkatkan tenaga kerja. Nah, ini kita lihat di Jepang dan Korea Selatan di tahun 2002 itu mendapat lebih 31.000 pekerjaan yang tercipta dari pengadaan Piala Dunia 2002. Jadi 1,35 miliar dolar itu yang dihasilkan, ya, kemudian tambahan dengan 1 miliar dolar lagi pendapatan nilai ekonomi secara kolektif. Jadi ini manfaat secara positif terhadap para wisata dan iklim investasi di Indonesia. Nah, kita lihat dampak lain apa? Ketika kita mengadakan turnamen Piala Dunia usia 20, itu konsumsi juga akan bertambah. Kita tahu kan dalam ekonomi makro kan konsumsi adalah salah satu elemen ya, selain investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor impor ya. Nah, di sini delegasi dari rombongan serta negara akan membawa mungkin penonton yang mungkin penontonnya, kemudian supporternya, kemudian juga timnya gitu ya. Mereka ini membutuhkan akomodasi baik hotel, tempat makan sampai tempat wisata. Nah, tentunya di situ mereka akan mengeluarkan uang untuk ini ya, untuk membayar ini ya konsumsi yang mereka lakukan di Indonesia. Mereka juga akan menikmati Jakarta, menikmati Indonesia, dan kemudian lanjut wisata ke Bali atau kota-kota lainnya. Nah, ini sport industri ini bisa menarik turis asing ke Indonesia. Nah, kemudian secara tidak langsung para rombongan yang datang itu menjadi promotor. Ya, mereka tamu, tapi mereka bisa menjadi promotor untuk mempromosikan para wisata dan budaya yang ada di Indonesia. Nah, terutama mereka juga pasti punya akun media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Itu pasti akan viral ya, apa yang mereka masukkan ke dalam media sosial mereka ke seluruh dunia. Nah, jadi memang akan ada dampak ekonomi yang lebih luas dan lebih besar. Nah, kemudian juga nanti ada foto-foto yang ada di daerah wisata, itu diunggah, itu akan dikenal oleh masyarakat lain di seluruh dunia. Nah, kita mengharapkan, ataupun hampir semua negara yang melaksanakan turnamen Piala Dunia, mau itu yang senior, usia 20, usia 17, dan lainnya, apa sih pada umumnya? Nah, berdasarkan pengalaman tuan rumah kompetisi yang sama, perhelatan Piala Dunia 20 tahun 2023 diperkirakan akan memberikan keuntungan ekonomi yang serupa bagi Indonesia, sama dengan Polandia ya. Polandia kemarin di tahun 2019 ya, itu juga mendapatkan keuntungan. Nah, kita melihat diperlukan langkah pemerintah di tingkat nasional dan daerah yang tidak terpusat pada persiapan penyelenggaraan turnamen, tapi kita melihat juga kapitalisasi peluang ekonomi yang muncul untuk memajukan ekonomi negara, kira-kira seperti itu. Jadi udah kita lihat tadi aspek-aspek apa saja yang akan tambah dan meningkat ya. Nah, seandainya, ini saya tadi barusan terima berita juga, kelihatannya belum tahu ya apakah berhasil apa tidak lobinya Pak Erick Thohir ya. Ada Twitter dari Esko PSSI, kelihatannya kita akan dikucilkan. Saya juga seram membacanya gitu. Tapi ya mudah-mudahan tidak ya. Apa yang terjadi seandainya Piala Dunia 20 batal dilaksanakan? Ya, dari sudut pandang ekonomi, kita akan mengalami kerugian berganda karena ada multiplier effect ini, apalagi ini skala dunia. Nah, dampak pertama adalah Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, tidak akan bisa mengikuti semua kegiatan yang berhubungan dengan kalender FIFA, mau itu kejuaraan ASEAN, kejuaraan Asia, Piala Dunia, ataupun turnamen apapun yang ada kalendernya dengan FIFA ya. Liga kita juga kemungkinan tidak boleh berjalan. Kita nggak bisa menjalankan liga. Kita pernah kena ban atau kena sanksi itu kalau nggak salah tahun berapa ya, tahun 2018 atau 2017, hampir 2 tahun kita kena ban, jadi liga kita nggak jalan, jadi digantikan dengan turnamen Piala Presiden. Nah, kemudian jika dibukukan oleh FIFA, maka semua kompetisi reguler di Indonesia tidak dianggap. Sepak bola di Indonesia ini bukan hanya sekedar olahraga, tapi juga mata pencaharian. Jadi hati-hati dengan ini ya, dengan dengan pelanggaran aturan ini. Nah, yang akan kena dampak itu bukan hanya pemain,
Pemain itu juga banyak dari mulai usia 8 tahun, kan kita lihat banyak sekolah sepak bola ya. 8 tahun itu jenjang pembinaan itu 8 tahun, 11 tahun, kemudian 15 tahun, itu kan ada di sekolah sepak bola kita lihat ininya kurikulumnya. Itu juga nanti akan mandek semuanya. Pemilik sekolah sepak bola juga pasti akan mengalami penurunan jumlah siswa gitu ya. Belum lagi yang di kompetisi di level divisi 1, divisi 2, divisi 3 ya, ataupun divisi 4 itu juga akan terkena dampak gitu. Nah, bukan hanya pemain yang kena, tetapi juga wasit, ngurus orang yang jualan kaos, yang jualan sepatu, sektor pariwisata dan lainnya juga akan kemungkinan besar akan terkena gitu. Kemudian kita tahu bahwa kompetisi yang berputar itu, lepas bagaimanapun hasilnya, itu akan menghidupkan ekonomi masyarakat menengah ke bawah, tukang jual kaos, merchandise, UMKM, ya, minuman, makanan, dan lainnya. Coba kalau Anda pergi sekali-sekali nonton live di stadion ya, banyak orang dagang makanan, dagang minuman, dan semuanya. Nah, kemudian itu, sepak bola ini adalah olahraga yang paling digemari di Indonesia, jadi hiburan murah bagi masyarakat. Penggemar sepak bola adalah menengah ke bawah. Tapi sepak bola itu nggak kenal agama sebenarnya. Sepak bola itu bisa mempersatukan semua kelompok, semua suku, semua ras gitu ya. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Ya, jelas pasti kita akan dikecam karena tidak mampu melaksanakan amanah FIFA. Pesan dari FIFA itu tidak bisa kita kerjakan gitu. Karena kita sudah tanda tangan komitmen loh. Di NAFOK itu sudah tanda tangan komitmen persetujuan gitu untuk melaksanakan turnamen sepak bola. Nah, ketika itu sudah kita laksanakan, tiba-tiba tawar-menawar lagi. Israel tidak bisa. Nah, tentunya FIFA pasti akan keras dalam soal aturan seperti ini gitu. Nah, menjadi tuan rumah Piala Dunia tidak gampang. Nggak cukup 2 atau 3 tahun menunggu. Prosesnya panjang. Nah, event besar seperti ini, martabat negara itu dipertaruhkan sebagai tuan rumah. Ya, jika gagal, bisa jadi Indonesia tidak direkomendasikan untuk menggelar ajang olahraga internasional lainnya. Kemudian kita punya rekam jejak yang jelek, yang buruk gitu ya, ketika melaksanakan event besar. Oke, jadi PSSI pun sudah melakukan kalkulasi Piala Dunia usia 20 ini. Jadi bukan hanya terhadap persepak bolaan tanah air, tapi juga olahraga lain dan juga ekonomi. Kita lihat, kita anggota IOC. Kapan nggak ketemu dengan Israel satu waktu gitu di cabang olahraga yang lain. Dan kemungkinan misalkan Indonesia satu waktu berniat untuk menjadi pelaksana Olimpiade. Tiba Israel anggota IOC juga. Apakah kita bisa melarang Israel untuk datang ke Indonesia? Saya kira tidak gitu, karena dia punya hak sebagai anggota gitu. Nah, kemudian di sini PSSI harus mengantisipasi kemungkinan terburuk dari keputusan FIFA tersebut. Nah, ini yang kita tunggu malam ini ya, bagaimana hasilnya. Nah, sanksi FIFA bisa mengucilkan sepak bola Indonesia dari dunia. Ujar Exco PSSI Arya Sinulinga. Jadi ada 10 dampak yang akan kita rasakan ketika nanti negara kita kena sanksi dari FIFA akibat persoalan ini. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia bisa dikecam oleh negara-negara lain karena tidak melaksanakan amanat FIFA. Indonesia tidak bisa mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan kalender FIFA, dikucilkanlah begitu ya. 4, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan kembali untuk dipilih FIFA menjadi tuan rumah ajang olahraga. 5, Indonesia akan dicoret sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Nah, ini kita tahu ya, tahun 2026 ini rencananya Indonesia mau ikut bidding untuk Piala Dunia 2034, katanya nanti di negara ASEAN, itu kemungkinan ada 3 negara. Nah, Indonesia direncanakan untuk ikut bidding di sana gitu, untuk di pelaksana 2034. Ya mungkin kita bersaing dengan Malaysia, Singapura, Vietnam atau Thailand ya, itu negara-negara yang sepak bolanya cukup lumayan gitu ya. Nah, kalau dengan kasus yang seperti ini ya bisa-bisa kita gagal, akan bisa dapat itu peluang itu gitu. 6, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia sebagai tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Itu yang tadi yang saya katakan. Israel juga anggota IOC. Jadi kalau kita misalkan hanya gara-gara Israel Indonesia tidak ikut ataupun
nge-ban Israel untuk tidak ikut olahraga-olahraga yang dilaksanakan di dalam negeri. Ini jadi masalah di kemudian hari. Ya. 7. Indonesia akan dikecam karena bertindak diskriminatif, mencampur adukan olahraga dan politik. Ini pesannya Pak Jokowi di pagi ya. Jangan campur adukan olahraga dengan politik gitu. 8. Pemain, pelatih, wasit, masyarakat kehilangan mata pencaharian. Jadi ada 500.000 orang yang terkait dengan sepak bola. Bukan hanya pemain. Yang tadi ini masuk pedagang itu 500.000 itu akan kehilangan mata pencarian atau pendapatan, terdampak langsung kalau sepak bola Indonesia berhenti gitu. 9. Timnas U16, U19, U20 tidak boleh ikut serta dalam ajang sepak bola internasional jika FIFA membekukan PSSI dan berdampak hilangnya potensi hampir triliunan rupiah. Yang ke-10, nah ini yang khusus untuk pemain di berbagai level maupun berbagai divisi. Sejumlah 35.000 pemain sepak bola dari berbagai divisi liga akan kehilangan karir, mata pencarian, dan jenjang prestasi. Nah, itulah yang akan terjadi kalau andaikan ini batal dilaksanakan. Jadi, bagaimana hasilnya? Apakah kita tetap harus mencampur adukan politik dengan olahraga gitu? Apalagi politik yang sifatnya agak sedikit ya ini ya diskriminatif ataupun rasis gitu ya. Nah, yang rugi nanti negara kita sendiri. Bukan orang lain yang rugi gitu, bukan negara lain yang rugi, Indonesia sendiri yang akan rugi gitu. Saya kira begitu. Nah, Paul, ini bahan-bahannya. Nah, mungkin teman-teman mungkin bisa berpendapat, membahas atau beropini. Silakan Pak Paul. Terima kasih. Luar biasa ulasannya, saudara ya. Jadi kalau saudara masih mau bangga ya dengan bangga bahwa Anda bisa mengusir Israel atau bisa menyakiti Israel, ya itu terserah. Pilihan ada pada Anda semua. Anda mau balung ireng, apa mau hidup, apa mau bangkit perekonomiannya. Nah, tapi kalau orang Indonesia, orang-orang Islam daripada mengakui orang Yahudi, mereka lebih suka orang Indonesia ini. Ya, silakan urun pendapat. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,